Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 1930203124. Saya Nuraziza, NIM 19302030. Baiklah teman-teman, kami akan memaparkan materi tentang filsafat Pancasila, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Hades Marcella MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan makalah kami dengan judul Filsafat Pancasila. Secara trimologis, filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan sungguh-sungguh serta radikal, sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut. Ciri berpikir filsafat. Ciri berpikir filsafat di sini ada 7. Yang pertama yaitu radikal. Radikal yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya. Yang kedua yaitu universal atau umum. Universal atau umum yaitu berpikir secara umum atau berpikir tentang hal-hal serta suatu proses yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu konseptual. Konseptual yaitu hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Yang keempat yaitu koheren atau konsisten. Koheren atau konsisten merupakan berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang tidak mengandung kontradiksi atau dapat diartikan secara runtut. Yang kelima yaitu sistematik. Sistematik yaitu saling berhubungan antara unsur-unsur yang menyusun suatu bagan konseptual. Yang keenam yaitu komprehensif. Komprehensif yaitu menyeluruh atau memikirkan sesuatu secara menyeluruh. Yang ketujuh yaitu bebas. Bebas di sini merupakan bebas dari prasangka sosial, historis, kultural atau religius. Selanjutnya yaitu cabang aliran filsafat. Cabang aliran filsafat di sini ada 5. Yang pertama yaitu metafisika. Metafisika yaitu studi kebenaran atau realitas. Yang kedua yaitu epistemologis. Epistemologis yaitu ilmu tentang pengetahuan yang mempelajari asal muasal atau sumber. Yang ketiga yaitu logika. Logika berarti ilmu kecakapan atau untuk berpikir secara lurus. Yang keempat yaitu etika. Etika yaitu perbuatan atau perilaku manusia secara sadar. Yang terakhir yaitu estetika. Estetika yaitu kajian filsafat tentang keindahan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang telah dirumuskan oleh para founding fathers atau para pendiri bangsa Indonesia, antara lain Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Pancasila adalah 5 dasar tentang keseluruhan atau 5 dasar tentang keagamaan. Pada tanggal 25 Mei 1945, setelah pertama kalinya Muhammad Yamin mengajukan dasar negara untuk Indonesia. Yang pertama, perkebangsaan, yang kedua perkemanusiaan, yang ketiga perketuhanan, yang keempat perkerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Di sisi lain juga, Soekarno mengajukan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama kebangsaan, yang kedua internasionalisme, yang ketiga merupakan dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan, yang keempat kesejahteraan, dan yang kelima ketuhanan. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional mengadakan pertemuan dan melahirkan Piagam Jakarta yang memuat rumusan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Pancasila dikatakan sebagai suatu sistem karena Pancasila yang terdiri atas sebagian atau sila-sila yang memiliki fungsi sendiri, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau saling berhubungan demi mencapai tujuan bersama, yaitu suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Dapat dikatakan Pancasila telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai sistem. Yang pertama, adanya kesatuan dari kelima unsur silanya. Yang kedua, adanya keteraturan dari silanya. Yang ketiga, adanya keterkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lain. Yang keempat,
adanya kerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain. Dan yang kelima, adanya tujuan bersama. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, di dalamnya yaitu memiliki dua fungsi dalam masyarakat. Yang pertama yaitu sebagai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai secara bersama-sama oleh suatu masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Nah, berkaitan dengan ideologi ini, secara umum ideologi itu memiliki 3 fungsi pokok, yaitu yang pertama, pandangan hidup masyarakat dan bangsa, yang kedua dasar negara, yang ketiga ideologi negara dan nasional. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai filsafat. Nah, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Nah, Pancasila sebagai filsafat memiliki fungsi amat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai berikut ini. Pertama yaitu memberikan jawaban yang mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, dan yang kedua memberikan kebenaran dan mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Dalam pemahaman bahwa filsafat Pancasila adalah sebagai dasar masyarakat Indonesia, sehingga kekacauan yang sekarang terjadi tidak dapat diatasi dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia ini. Itulah contoh dan kesimpulan dari kata Pancasila. Demikian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.